Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, untuk hari ini saya Ratmini, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang, program profesi mau melaksanakan ujian, Bu. Ya, silakan Bu Ratmini untuk dilakukan pengkajian pada pasien tersebut dan berikan asuhan kebidanan sesuai kebutuhannya. Terima kasih Putri, ini akan saya lakukan pengajian dan asuhan untuk ibu hamil trimester 1. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ya, Iya. silakan duduk. Oke, terima kasih. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Ratmini, bidan yang bertugas di Poli KIA kali ini. Di sini saya akan memberikan pelayanan asuhan kebidanan kepada Ibu. Tapi sebelumnya saya memerlukan beberapa data-data yang harus saya kaji atau saya tanyakan kepada panjenengan. Mohon untuk bekerja sama menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ya Bu. Gitu. Dan saya namanya Bu? Tina, Oh ya, Ibu Tina. Umurnya berapa Bu Tina? 23 tahun, 23 tahun. Pendidikan terakhir Bu Tina? SMA, SMA ya Bu. Kemudian pekerjaan? ibu rumah tangga. Ngurus rumah tangga. Nggih. Alamatnya Bu? Alamatnya Kandangwangi, Oh. RT 2 RW 4. Desa Kandangwangi, RT 2 RW 4. Ini Untuk suami Ibu namanya? Ferry, Ya, Pak Ferry. Umurnya berapa Pak Ferry Bu? 25 tahun, 25 tahun. Kemudian pendidikan terakhir Pak Ferry? SMA, SMA. Pekerjaan Pak Ferry? wira swasta. Wira swasta. Alamatnya Bu? Sama? Sama nih, Oke, sama Kandangwangi, Desa RT 2 Kandangwangi. Kemudian Bu, untuk hari pertama menstruasi terakhir Bu Tina tanggal berapa Bu? Seingat saya tanggal 27 Juli 2021, Bu. Oh iya, itu hari pertama haidnya keluar. Nggih, hari pertama Iya, keluar. nggih. Kemudian apakah sekarang Ibu sudah merasakan gerakan bayi? Gerakan Belum. janin? Belum. Belum, nggih. Kemudian keluhan yang Ibu rasakan saat ini apa Bu? Rasanya mual, Bu. Mual. Nggih. Nggih. Sampai muntah? Enggak sih. Tidak sampai Nggih, muntah. tidak sampai. Nggih. Kemudian mualnya di waktu apa Bu? Mualnya itu paling sering paling terasa itu di waktu pagi hari, Bu. Di waktu pagi Iya. hari. Nggih. Tapi Ibu masih bisa makan atau minum? Masih? Oh, nggih. Kemudian selama telat haid, merasa hamil, Ibu pernah mengalami kondisi-kondisi seperti ngeflek, keluar darah dari jalan lahir setelah haid yang 27 Juli itu apa belum Bu? Belum pernah. Oh, tidak pernah. Iya. Nggih. Pernah merasa sangat lemah, lemes sampai tidak bisa beraktivitas? Tidak, Bu. Tidak. Nggih. Kemudian selama hamil ini apakah Ibu pernah mengkonsumsi obat-obatan? Tidak. Tidak. Iya. Nggih. Kemudian ini Ibu kehamilan yang pertama? Iya, pertama, Bu. Belum pernah hamil dan belum pernah melahirkan dan keguguran, nggih? Belum, nggih. Ya. Kemudian selanjutnya saya akan mengkaji tentang riwayat penyakit yang pernah dialami Bu Tina. Iya, Bu. Apakah Bu Tina pernah mengalami sakit dengan gejala nyeri dada sebelah kiri? Tidak pernah? Rasa seperti dihimpit, ditekan, ditusuk jarum? Tidak pernah. Tidak pernah. Nggih. Kemudian apakah pernah Bu Tina diperiksa kemudian dinyatakan bahwa tekanan darahnya tinggi? Tidak. Apakah Bu Tina pernah atau sedang mengalami gejala dengan keluhan sering kencing, sering makan karena merasa sangat lapar, atau sering minum karena sangat haus? Tidak pernah. Ya. Apakah Bu Tina pernah mengalami keluhan sakit dengan gejala panas, dingin, berkeringat banyak, disertai sakit kepala yang sangat berat? Tidak. Tidak. Nggih. Kemudian dari riwayat penyakit keluarga, apakah keluarga pernah mengalami keluhan atau didiagnosa dokter menderita penyakit jantung dengan keluhan nyeri dada atau rasa sakit di dada sebelah kiri? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah. Nggih. Di keluarga, di garis keturunan ayah atau ibu Bu Tina ke atas, kakek, nenek dan seterusnya, apakah pernah mengalami gejala sakit atau didiagnosa dokter dengan keluhan sering kencing, sering lapar dan sering minum disertai kencing yang sering itu di malam hari?
Tidak pernah. Tidak ada. Tidak ada. Nggih. Kemudian keluhan di keluarga sakit menggigil, demam tinggi, berkeringat banyak dan sakit kepala berat? Tidak. Tidak ada. Ya, berarti di keluarga tidak ada keluhan-keluhan seperti itu. Nggih. Kemudian untuk pernikahan ini Bu Tina, pernikahan yang keberapa Bu? Yang ke-1 Bu. Ke-1. Nggih. Pernikahan ini sah secara negara dan agama? Iya, alhamdulillah. Oh sah. iya. Kemudian lama menikah berapa Bu? 6 bulan. 6 bulan. Ya. Kemudian saya ingin tahu bagaimana respon suami dan keluarga Bu Tina dengan kehamilan ini Bu? Senang Bu dan diharapkan. Ya, alhamdulillah. Nggih. Bu Tina pernah memakai alat kontrasepsi sebelum hamil ini? Belum pernah? Belum pernah. Iya. Ya. Ya, terima kasih untuk banyak pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Selanjutnya untuk pola kebiasaan sehari-hari Bu. Untuk pola makan Ibu selama sebelum hamil, bagaimana kebiasaan makannya Bu Tina? Sebelum hamil makannya 2 kali. Ya, terus kemudian setelah hamil ini 3 sih Bu. 3 biasanya. kali. Nggih. Ya, lebih sering Lebih ya. sering tapi Ya, porsinya lebih kecil. porsi lebih kecil, nggih. Menu makannya bagaimana Bu? Ya, Terdiri dari apa saja? ada nasi, Iya. sayur, biasanya ada tempe, sama ada misalnya ikan Oh, atau ada iya. ayam. Gitu. Protein hewani dan nabati juga ada Ada. nih. Kemudian Iya. untuk minumnya, kebiasaan sehari-hari sebelum hamil bagaimana Bu? Sebelum hamil biasanya minumnya 6 sampai 8 gelas. Nggih. Ya. Untuk pola kebiasaan minumnya rutina setelah hamil bagaimana Bu? Kalau setelah hamil saya rasa lebih sering minum apa ya Bu? Lebih sering. Ini kira-kira Nggih. sekitar 8 gelas. Iya. Nggih, terima kasih. Kemudian untuk pola buang air besarnya bagaimana sebelum hamil Bu Tina? Sebelum hamil buang air besar sehari sekali Bu. Ya, kemudian untuk konsistensinya bagaimana? Padat, apa keras, apa sedikit lembek? Sedikit lembek. Sedikit lembek. Ya, Kemudian terlalu warnanya bagaimana? Kekuningan Bu. Kekuningan. Oke. Kemudian setelah hamil apakah ada perubahan? Bagaimana dengan buang air besarnya? Masih sama sih Bu. Oh iya, Nggih. tidak ada perubahan yang berarti Ibu. Nggih. Kemudian untuk buang air kecilnya sebelum hamil, untuk frekuensinya dalam sehari semalam berapa kali Bu? Sebelum hamil kira-kira 4 kali. 4 kali. Nggih. Kemudian setelah hamil ini bagaimana Bu? Jadi lebih sering buang air kecil. Ya, lebih sering. Warnanya sebelum hamil bagaimana? Warnanya agak kekuningan juga Agak Bu. kekuningan. Setelah hamil ada perubahan atau tidak Bu? Sama. Sama. Ya. Nggih. Kemudian untuk pola aktivitas sehari-hari, pekerjaan rumah sebelum hamil bagaimana Bu melaksanakan aktivitas sehari-harinya? Kalau aktivitas sehari-hari sih biasa ya Bu, dari mulai nyapu, ngepel, nyuci Iya. baju, sama masak. Iya, kemudian perubahan setelah hamil ini bagaimana Bu? Masih sama sih, cuman suami jadi mau bantu. Oh iya, lebih ringan berarti ya Bu. Nggih. Untuk pola istirahatnya Bu Tina bagaimana Bu? Tidur siang Iya, tidur Bu. berapa jam sehari sebelum hamil? Kira-kira habis tidur jam 1 sampai jam 2, 1 jaman Bu. Ya, 1 jam. Kemudian tidur malam sebelum hamil Sekitar 8 jam. Setelah hamil ada perubahan Bu? Kalau tidur siang sih masih sama. Masih 1 jam. Nggih. Kemudian Kalau tidur malam lah agak berbeda Bu. lebih lama atau lebih sedikit Bu? Lebih sedikit Oh, lebih karena sedikit. sering ke kamar mandi. Oh iya. Iya. Kemudian untuk pola seksual, bagaimana Bu sebelum hamil kebiasaan yang dijalani? Dulu dalam 1 minggu ya Bu. Iya, Berapa 1 kali minggu gitu? sekali. Iya sih, Oh. 1 minggu berapa kali? 1 minggu sekitar 3 kali. Ya, 3 kali. Kemudian setelah hamil ini bagaimana? Kadang cuma sekali sih Bu. Oh, sekali. Iya. Oh iya. Kemudian ada masalah atau tidak dalam melaksanakan aktivitas ini? Alhamdulillah sih tidak Tidak ada. Nggih. Kemudian untuk kebiasaan merokok di rumah apakah ada yang merokok? Tidak ada Bu. Kemudian minum minuman keras? Alhamdulillah Ada? tidak. Nggih. Ya. Mengkonsumsi obat tertentu di rumah apakah ada? Tidak. Oke. Ya. Untuk pertanyaan terkait pengajian dan riwayat kesehatan Bu Tina serta aktivitas sehari-hari sudah cukup. Nggih. Setelah ini saya akan mencuci tangan untuk melakukan pemeriksaan pada Bu Tina. Saya mohon izin untuk mencuci tangan dahulu Ibu. Nggih Bu, silahkan. Oke.
Mari Bu Tina, saya lakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan nanti ukur lingkar lengan atas kiri. Ini sandalnya juga pas. Ya, sandalnya nggak tahu dilepas. Dan saya agak ke kiri. Ini 150 ya itu. Monggo ditimbang Bu. 64. Ini kemudian yang sewu lengan kirinya itu. Yang sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Di sini. Yang sewu lakukan pemeriksaan. Posisi rileks Ibu. Ini. Ini. 27 cm. Saya akan mengukur indeks massa tubuh Bu Tina dulu ya. Jadi Ibu, monggo silahkan. Oke. Sudah saya ukur. Untuk selanjutnya Bu Tina, nanti saya akan melakukan pemeriksaan di tempat tidur. Untuk itu saya persilahkan Bu Tina untuk masuk ke ruang periksa. Monggo Bu Tina. Terima kasih Bu. Ya. Mari Bu Tina, saya bantu naik ke tempat tidur. Saya periksa dulu ya Ibu. Bu. Tensinya Bu. Ya, tensinya normal Ibu 110/70, nadinya 80. Oke. Saya periksa nafasnya dulu. Ya, nafasnya normal Bu, 20 kali semenit. Mohon maaf Ibu, saya minta izin untuk memeriksa rambut, kemudian ke bagian belakang, panjang limpa, dan di leher. Silakan Ibu. Ini sini. Ini tidak mudah rontok. Ini tidak ada penjelas panjang limpa. Ini juga tidak ada panjang tiroid. Saya untuk menelan Ibu. Oke. Silakan berbaring Ibu. Di sini ya Bu. Ya. Saya periksa ya Ibu, mohon izin untuk membuka pakaiannya ya Bu, saya bantu gitu. Izin untuk membuka perut ya Bu, saya hangatkan dulu tangan saya. Belum pernah operasi apapun, Belum Bu. ini pembesaran rahimnya belum ada. Enggak apa-apa Bu. Ya, ini sesuai. Mari Bu, saya bantu untuk turun dari tempat tidur, miring dulu biar nyaman. Oke, monggo untuk tidur dulu. Monggo. Mari Bu Tina. Terima kasih Bu. Silahkan duduk kembali Bu. Oke. Ya, Bu Tina, terima kasih tadi setelah mengikuti semua pemeriksaan yang saya perlukan, sudah bekerja sama untuk dilakukan pemeriksaan dengan baik. Kemudian Bu Tina, saat ini dari riwayat hamil yang Bu Tina sampaikan, Bu Tina dalam kondisi hamil yang pertama 6 minggu 4 hari ya Bu, hari ini. Bu. Ya. Dan kemudian untuk kondisi Bu Tina, insya Allah kondisinya baik, tidak ada masalah bahaya atau potensial yang terjadi. Semua yang dialami Bu Tina masih dalam batas normal. Untuk kondisi keluhan yang dialami itu masih dalam perubahan yang wajar. Untuk hasil pemeriksaan yang tadi sudah saya lakukan, untuk
kondisi secara umum meliputi status gizi itu baik, masuknya kategori ya Bu. Memang berat badan agak lebih sedikit, tapi Iya, masih Bu. bagus, tidak apa-apa. Iya. Itu nanti terkait dengan kenaikan berat badan yang bisa diupayakan agar tidak berlebihan selama hamil. Kemudian kondisi umum, tensi tadi sudah saya sampaikan 110/70 normal, nadinya 80 normal, suhunya 36,4 normal, nafasnya 20 kali semenit juga normal. Iya. Untuk kondisi lain, untuk kondisi di wajah, rambut, kemudian kelenjar, di payudara dan perut, semuanya kondisinya baik. Alhamdulillah Ya. Bu. Kemudian selanjutnya Ibu, saya mohon izin untuk melakukan asuhan terkait dengan keluhan dan ketidaknyamanan yang dialami oleh Bu Tina. Iya. Ya. Di mana maksud dari asuhan atau pendidikan kesehatan yang saya sampaikan agar Bu Tina tidak merasa khawatir dengan keluhan yang Bu Tina alami, dan Bu Tina memahami bahwa itu keluhan yang normal, wajar dialami oleh ibu hamil dan tidak berbahaya. Tapi karena memang itu perubahan yang harus diadaptasi agar kebutuhan gizi terpenuhi dan tidak mengarah ke keluhan yang lebih berat atau yang berbahaya, sehingga Bu Tina juga harus paham. Ya. Apakah Bu Tina bersedia untuk dilakukan pendidikan kesehatan? Iya Bu, bersedia. Ya. Jadi seperti ini Bu Tina. Terima kasih atas kesediaannya. Jadi mual muntah yang dialami ibu hamil pada hamil muda itu kondisi yang wajar. Hal itu disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen. Hormon yang mempertahankan kehamilan, estrogen dan progesteron, itu progesteron menyebabkan meningkatnya hormon gonadotropin, dan itu membuat seorang ibu hamil mengalami mual muntah pada trimester pertama kehamilan. Iya Bu. Ya. Kemudian kondisi itu akan menjadi berbahaya apabila ibu muntah terus, tidak bisa makan sama sekali atau tidak ada minuman yang masuk, sehingga bisa mengarah ke dehidrasi, gejala dehidrasi. Nah, cara mengatasi agar keluhan mual muntah itu tidak bertambah parah, Bu Tina dianjurkan sebelum beraktivitas pagi mengkonsumsi teh hangat. Jadi minum teh hangat dulu, manis hangat sebelum mulai aktivitas. Kemudian makan camilan yang tidak berlemak. Itu bisa makanannya bisa biskuit atau buah atau singkong rebus dan lain-lain yang memang itu bisa mengurangi mual dan muntah. Kemudian untuk perubahan pola makan yang dialami Bu Tina, yaitu sudah 3 kali selama hamil, itu sangat bagus Bu. Itu harus ditingkatkan karena memang pada 3 bulan pertama seorang ibu hamil memerlukan jumlah makanan sebanyak 5 porsi untuk kalorinya. Kemudian ada protein dari hewan itu ada 4 porsi. Kemudian protein dari nabati atau dari tumbuh-tumbuhan ada 4 porsi. Kemudian 4 porsi sayuran, 4 porsi buah. Ini sangat dianjurkan untuk dimakan dengan porsi kecil tapi sering. Ya, karena untuk mengadaptasi perubahan, karena pada saat hamil terjadi pelambatan proses pencernaan makanan, pengosongan makanan di lambung juga lambat. Jadi Bu Tina dianjurkan untuk lebih sering dalam makan, tapi dengan porsi kecil. Oh Nah, iya. ya. Itu tadi Bu Tina yang bisa saya sampaikan. Bagaimana, apakah Bu Tina ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup Bu. Ya. Iya. Untuk mengevaluasi apakah Bu Tina memahami apa yang saya sampaikan? Saya Tadi memahami. ya, bagaimana tadi saya menyebutkan penyebab mual muntahnya apa Bu Tina? Ada peningkatan hormon tadi ya Oh Bu. ya, hormon Iya, kehamilan ya hormon Bu, dan kehamilan. itu tidak berbahaya sepanjang Bu Tina tidak mengalami kondisi yang sangat lemas. Ya. Iya. Ya, kemudian bagaimana anjuran makan untuk ibu hamil yang tadi sudah saya sampaikan? Tadi untuk kalau karbohidratnya ya Bu, itu Iya. 5 porsi. Kemudian untuk protein, sayur, buah 4 porsi tadi. Oh iya, iya, iya. Sedikit. Dimakan dengan porsi kecil tetapi Kecil tapi sering. iya, iya, iya. Terima kasih, insya Allah Bu Tina sudah menerima dan memahami apa yang saya sampaikan. Nggih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu Tina? Sudah cukup Bu. Iya, oke. Ya, itu tadi, terima kasih atas apa yang sudah Bu Tina lakukan di sini. Semoga pemeriksaan kehamilan ini bisa dijalankan dengan teratur sesuai dengan anjuran dan
apa yang disampaikan bermanfaat untuk Bu Tina. Amin. Bu Tina untuk datang lagi 1 bulan yang akan datang Oh, untuk iya. pemeriksaan laboratorium lengkap ya Bu Tina. Iya. Oke. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih Ini- juga, ya, Bu Tina. ini bukunya untuk Iya. dibawa. Oke. Pamit dulu ya Bu. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Oke, bisa Putri, dilihat. saya sudah selesai melaksanakan asuhan pada Ibu Tina di 1P0A0 umur kehamilan 6 minggu 4 hari. Bagaimana Bu dengan asuhan yang saya berikan? Iya, Bu Ratmini, tadi saya sudah melihat asuhan yang diberikan oleh Bu Ratmini sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien tersebut. Ya, Terima kasih Putri. ya, sama-sama.